Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri segala nikmat, baik nikmat yang bersifat umum ataukah nikmat yang bersifat khusus. Karena nikmat Allah itu ada dua. Ada nikmat umum, Allah ratakan, Allah berikan kepada semua makhluknya, semua merasakannya. Dia beriman, dia tak beriman, bahkan hewan pun dapat nikmat menghirup udara segar, nikmat bisa merasakan makanan dan minuman, nikmat kehidupan, nikmat harta yang kita miliki. Ini nikmat yang bersifat umum. Dan di sana ada nikmat khusus. Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada mereka pilihan Allah. Itulah nikmat ketika seseorang menyatakan keislaman dan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada mereka yang Allah pastikan hidayah pada mereka, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menyatakan keislamannya, keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Dan lebih khusus lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, dan penjelas Al-Qur'anul Karim itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya terutusnya Rasulullah SAW kepada kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul kita. Ini adalah anugerah teragung yang Allah berikan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Sungguh Allah telah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman suatu nikmat yang besar. Apa itu? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, yang mana rasul ini dari diri mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatih, rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul Allah, makhluk yang paling utama yang pernah ada di muka bumi ini. Beliau adalah akramun nas, manusia termulia, asyraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul Allah yang terbaik. Allah jadikan beliau sebagai penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Beliau telah menyampaikan risalah Allah, beliau telah menyampaikan agama Allah. Tentu semua itu dengan perjuangan, semua itu terkadang dengan tetesan darah, agar agama ini bisa tersampaikan kepada umat. Beliau yang mengeluarkan kita dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang, dari gelapnya kesyirikan, gelapnya kekufuran, gelapnya kejahiliahan, menuju kepada cahaya iman, Islam, menuju kepada cahaya iman. Beliau yang menyelamatkan kita dari azab Allah, yang membimbing kita, menunjuki kita jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Sebab tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anna hada sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikuti dia, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, sebab jalan itu akan menyesatkan kalian, memecah belah kalian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini, sehingga tidaklah beliau wafat kecuali agama ini betul-betul ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, kami ingin mengingatkan, Rasulullah SAW itu sungguh besar jasanya bagi kita, sungguh besar jasanya kepada kita umatul Islam. Bahkan jasanya Rasulullah kepada kita lebih besar daripada jasanya kedua orang tua kita kepada kita. Sehingga sebagaimana kita cinta kepada kedua orang tua kita, maka harusnya cinta kita kepada Nabi lebih besar lagi, lebih besar lagi. Cinta kepada Rasulullah harus lebih besar. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak beriman salah seorang dari kamu hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, dan melebihi seluruh manusia. Bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Itu yang Rasul pernah ucapkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, la ya banal Khattab hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Wahai Umar bin Khattab, imanmu nanti benar sampai aku lebih kau cintai, bahkan melebihi dirimu sendiri. Ini jamaah sekalian, cinta kepada Nabi itu adalah kewajiban. Tidak cinta kepada Nabi dosa. Cinta kepada Nabi adalah ibadah, yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal tersebut. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dari bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah ingat Nabi. Orang yang mengaku cinta selalu akan ingat kepada siapa yang dia cintai. Kalau kau mengaku cinta kepada Nabi, dusta cintamu kepada Nabi kalau kau jarang ingat sama Nabi. Itu yang diungkapkan oleh para ulama kita. Min alamati hubbillahi, termasuk dari tanda kamu cinta kepada Allah, dawamu dzikrihi, kau banyak menyebut Allah, kau banyak berzikir menyebut asma Allah. Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, karena orang yang cinta kepada sesuatu pasti akan banyak menyebut sesuatu itu. Pasti begitu. Maka sama juga kalau cinta kepada Nabi pasti akan banyak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita menyebut Rasulullah? Perbanyak salawat kepada Nabi, Pak. Perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari kewajiban umat Islam, sampaikan salawat kepada Nabi. Ucapkan terus salawat kepada Nabi. Orang yang lupa bersalawat kepada Nabi, dia akan salah jalan menuju surganya. Dalam hadis yang sahih, Rasul pernah bersabda, man nasiyas salata alayya khuti'a tariqal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, maka dia akan menyalahi jalan menuju surga. Siapa yang lupa bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka dia akan menyalahi jalan menuju surga. Menunjukkan bahwasanya kita bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak salawat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Rasulullah SAW dengan kita perbanyak salawat kepada Rasulullah. Kan Rasulullah itu, Pak, orang paling berjasa sama kita. Kalau Rasulullah itu ada di tengah-tengah kita, masih hidup di tengah-tengah kita, mungkin kita bisa berikan sesuatu kepada beliau. Mungkin kita bisa memberikan, memuliakan sesuatu yang hebat untuk Nabi SAW. Tapi beliau sudah tiada. Beliau tidak ada di tengah-tengah kita. Maka apa kiranya yang bisa kita berikan kepada Nabi sebagai orang yang sangat berjasa kepada kita? Tidak ada yang bisa kita berikan kepada beliau kecuali kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terlalu banyak tuntunan-tuntunan syariat yang di dalamnya disertai dengan salawat. Karena memang nama Nabi itu diagungkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai janji Allah untuk Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami, wahai Muhammad, akan mengangkat namamu, akan mengangkat penyebutan kamu. Makanya, Pak, Nabi Muhammad SAW selalu digandingkan penyebutannya dengan Allah, ya kan? Kita bersyahadat, ada syahadat kepada Allah, ada syahadat kepada Rasulullah. Azan yang kita kumandangkan, tidak sah azan kita kalau di dalamnya tidak kita bersyahadat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka demikian pula ketika Nabi SAW banyak disebutkan salawat-salawat kepada beliau dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Bahkan ibadah yang paling utama, solat. Tidak sah solat kita kalau kita tidak bersalawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Karena dijadikan salawat kepada Nabi sebagai rukunnya solat. Kalau kau tinggalkan, batal solatmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ibadah yang paling utama, ini solat. Allah jadikan, Rasulullah menjadikan dari rukun solat bersalawat kepada Nabi di tasyahud terakhir. Betapa pentingnya salawat ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula ibadah-ibadah yang lain sangat banyak kita lihat digandengkan dengan salawat. Ketika azan dikumandangkan, selesai azan, ketika kita membaca doa selepas azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, kata Nabi,
awali dengan salawat dulu. Halat li syafaati, dengan itu akan halal syafaatku untuk orang itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula dalam salat jenazah. Salah satu rukun salat jenazah, kita baca salawat di takbir yang kedua. Di takbir pertama baca surat Al-Fatihah, di takbir kedua baca salawat kepada Nabi, di takbir ketiga doanya. Ini para jamaah sekalian, dijadikan salawat Nabi juga sebagai rukun salat jenazah. Tidak sah salat jenazah kita kalau kau tidak bersalawat kepada Nabi. Betapa pentingnya salawat ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam doa-doa kita sertai dengan salawat. Bahkan terus diingatkan kan, setiap berdoa ada salawatnya kepada Nabi. Bahkan ada hari khusus yang kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi, yaitu hari Jumat. Rasulullah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fi, maka perbanyak bersalawat kepadaku khususnya di hari Jumat. Kalau hari Jumat Pak, perbanyak salawat kepada Nabi. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alaihi, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku, kata Nabi, khususnya di hari Jumat. Di hari Jumat perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi menjadi wajib hukumnya kita ucapkan ketika nama Nabi disebut. Ketika nama Nabi disebut, maka kita wajib bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, diancam orangnya ketika nama Nabi disebut tapi dia tidak bersalawat. Bahkan ancaman itu datang dari malaikat Jibril, Pak. Disebutkan dalam hadits yang sahih, Rasul pernah naik ke atas mimbar. Ketika naik tangga pertama, Nabi ucapkan amin. Ketika naik tangga kedua, Nabi ucapkan amin. Ketika naik tangga ketiga, Nabi ucapkan amin. Para sahabat merasa heran, ini Nabi tidak biasa-biasanya ucapin amin ketika naik tangga. Ada apa gerangan? Sampai mereka bertanya, alama ammanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan itu ya Rasulullah? Kenapa kau mengucapkan amin amin sampai 3 kali? Kata Rasulullah SAW, atani Jibril alaihi salam, tadi malaikat Jibril datang kepada saya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, qul ya Muhammad amin, wahai Muhammad ucapkan amin. Maka aku ucapkan amin. Kenapa? Malaikat Jibril berdoa, kemudian aku diminta Jibril untuk mengaminkannya. Di antara doanya malaikat Jibril, rogima anfum ri'im, celaka seseorang, dukirta indahu, namamu wahai Muhammad disebut, falam yusalli alaika, namun dia tidak bersalawat kepadamu, celaka dia. Aminkan wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengaminkannya, amin. Subhanallah. Didoakan oleh malaikat Jibril, malaikat termulia yang ada di atas langit, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang termulia yang ada di muka bumi ini, mendoakan kecelakaan orang yang tidak bersalawat kepada Nabi, khususnya ketika nama Nabi disebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa salawat kepada Nabi ini adalah hal yang besar di dalam agama kita. Iya, sangat banyak penyebutannya, apalagi keutamaannya. Maka di kesempatan ini kami akan bacakan sedikit, bukan membatasi, karena terlalu banyak keutamaan bersalawat itu. Terlalu banyaknya keutamaan bersalawat itu, kita akan sebutkan beberapa saja untuk mengingatkan yang lainnya. Di antara keutamaan bersalawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi adalah bentuk menjalankan perintah Allah. Karena Allah perintahkan, ayat yang sering kita dengarkan, Pak.
Di saat khatib berkhutbah, di khutbah yang kedua, dia ingatkan ketika dia mau menyampaikan doa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Jadi Allah saja bersalawat untuk nabinya, malaikat juga bersalawat untuk nabinya. Makanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih, sampaikan salawat kepada beliau, wasallimu taslima, dan sampaikan salam kesejahteraan untuk beliau. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, makanya salawat bersalawat kepada Nabi itu adabnya kita gandengkan antara salawat dan salam. Nah, itu adabnya kalau disebut nama Nabi. Beda untuk Nabi yang lain, Pak. Makanya kalau kita kenal, kita sebut nama Nabi yang lain, kita hanya bersalawat aja kan, alaihi salam. Kita hanya menyampaikan salam saja, alaihi salam. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salawatnya juga, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah yang perintahkan langsung. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, apa makna Allah bersalawat untuk nabinya? Ulama menjelaskan, Allah bersalawat untuk nabinya artinya Allah memuji Nabi SAW di hadapan para malaikat. Para malaikat bersalawat untuk nabinya. Apa maknanya? Doanya malaikat untuk Nabi SAW. Kita bersalawat untuk Nabi, apa maknanya? Kita mintakan untuk Nabi SAW ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya Nabi kita tidak diampuni, bukan artinya Nabi kita ada dosanya. Nabi kita tidak ada dosanya, Pak. Maksum beliau itu. Tapi itulah yang kita bisa berikan untuk Nabi sebagai makhluk yang pernah berjasa kepada kita. Apa yang kita bisa berikan kepada beliau kecuali dengan kita memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyak salawat kepada Nabi, Pak. Iya, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Karena sungguh salawat ini kalimat yang ringan. Kita mudah untuk mengucapkannya. Kapanpun kita bisa ucapkan. Iya, dimanapun kita bisa ucapkan. Kita dianjurkan untuk selalu bersalawat dan bersalawat kepada Nabi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, maka salawat kita akan sampai kepada Nabi dan akan dijawab oleh Nabi. Salawat yang kita lantunkan itu akan dijawab, akan disampaikan kepada Nabi dan akan dijawab oleh Nabi. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin", tidak ada seorang pun juga, yusallimu alayya, yang mengucapkan salam kepada saya, bersalawat dan mengucapkan salam kepada saya, illa raddallahu ilayya ruhi, melainkan Allah akan kembalikan ruhku kepadaku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku bisa menjawab salamnya umatku kepadaku. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi jangan dipikir salawat kita itu cuman salawat biasa, cuman salawat sia-sia. Akan sampai kepada baginda Nabi dan akan dijawab sama Nabi salawat kita. Lah bagaimana, Ustaz? Kan yang bersalawat kepada Nabi itu kan banyak. Berarti Nabi SAW akan terus menjawab salawatnya kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menginginkan hal tersebut. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi semakin kita memperbanyak salawat kepada Nabi, maka akan semakin banyak Rasulullah SAW pun akan membalas dan mendoakan kebaikan untuk kita. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan.
Maksudnya kata ulama, kau tak pernah membaca Quran dalam rumahmu, seperti kuburan, sepi. Jangan jadikan seperti itu. Wala taj'alu qabri 'ida, dan janganlah kalian jadikan kuburanku seperti id. Wa sallu alayya, bersalawatlah kepadaku, kata Nabi. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau. Bagaimana Ustaz? Nabi itu bisa mendengar salawat kita. Siapa kiranya yang menyampaikan? Yang menyampaikan malaikat. Nah, ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Sesungguhnya Allah itu punya para malaikat yang tugasnya keliling. Ngapain malaikat itu keliling? Yuballighunani min ummatis salam. Malaikat itu bertugas mencari siapa yang bersalawat kepada Nabi, dia mau sampaikan kepada Nabi. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada malaikat Allah, malaikat khusus ditugaskan oleh Allah untuk mencari siapa yang bersalawat dari kalangan umatnya Rasulullah, akan disampaikan kepada malaikat itu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang kedua. Kita bersalawat akan disampaikan kepada Nabi dan akan dijawab oleh Nabi. Yang ketiga, dari keutamaan bersalawat kepada Nabi itu tanda kedermawanan seseorang. Bersalawat kepada Nabi tanda dermawannya seseorang. Artinya apa? Orang yang jarang bersalawat kepada Nabi, tanda dia orang yang kikir dan bakhil. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang, Pak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hadisnya dari cucunya Nabi sendiri, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, al-bakhil kullal bukhul man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, kata Nabi, orang yang paling kikir, yang sebenar-benarnya kikir, bukan orang yang kikir dengan hartanya, bukan. Tapi orang yang paling kikir itu, kata Nabi, orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau bersalawat untukku. Itulah orang yang paling kikir. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Ya, agar kita menjadi orang yang dermawan. Ketika kita dermawan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, kita pun akan dermawan dengan harta yang kita miliki. Kemudian yang keempat, dari keutamaan bersalawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi SAW tanda keimanan. Tanda keimanan seseorang kalau memperbanyak salawat, itu tanda orang beriman itu. Nah, mungkin dia pisahkan antara ibadah dia kepada Allah dengan salawat dia kepada Rasulullah. Kita bersalawat kepada Nabi itu sebagai tanda kita beriman kepada Allah. Kita bersalawat kepada Nabi itu bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena yang beri pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang beri pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ya, dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi menunjukkan kekuatan iman. Menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan iman. Iya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebesar-besar bukti bahwa orang tersebut adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kalau kau mengaku ahlus sunnah, kalau kau mengaku sunni, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, kau harusnya memperbanyak salawat kepada Nabi. Harusnya seperti itu. Dia mengaku pengikut sunnah Nabi, kemudian jarang bersalawat kepada Nabi, bohong. Menjadi pengikutnya Nabi, kemudian jarang-jarang bersalawat kepada Nabi.
Harus sering bersalawat, Pak. Salawat terus, ucapkan salawat, salawat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, manusia yang paling utama bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat siapa manusia yang paling utama? Orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi. Kenapa, Pak? Karena Nabi itu kan surganya paling tinggi kan? Betul tidak? Nabi itu surganya paling tinggi. Ada ndak surga yang lebih hebat, yang lebih tinggi daripada surganya Nabi? Nggak ada. Nabi itu surganya paling tinggi. Jadi kalau kita mau dekat dengan Nabi, perbanyak salawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kita itu ndak bisa mencapai levelnya Nabi. Jangankan levelnya Nabi, levelnya sahabat saja belum bisa kita capai, apalagi levelnya Nabi. Nah, kalau kita sadar kita tidak bisa sampai ke levelnya Nabi, minimal bisa dekat sama Nabi. Minimal bisa dekat sama Nabi. Kalau kau mau dekat sama Nabi, maka perbanyak salawat kepada Nabi. Rasulullah pernah bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Manusia yang paling utama denganku, manusia yang paling utama bagiku di hari kiamat adalah manusia yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dia akan dekat denganku. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahnya bersalawat kepada Nabi itu kan mudah, Pak. Dengan lisan mudah kita bersalawat kepada Nabi itu. Nah, ringkas saja salawat itu. Ya, walaupun mungkin ada salawat-salawat yang panjang, tapi minimalnya kita bisa ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih, atau kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu bersalawat dengan salawat-salawat yang ringkas. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu masih banyak orang yang lalai, orang yang malas bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam dari keutamaan bersalawat, orang yang bersalawat akan dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Orang kalau dosa, Pak, kan itu bertaubat kan? Bertaubat kepada Allah kan, akan diampuni dosanya kan. Ada juga di antara jalan yang tidak usah kita taubat, tapi dosa kita diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya? Salawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi. Kita belum bertaubat kepada Allah, dosa kita sudah diampuni. Dengan apa? Bersalawat kepada Nabi. Tidak hanya dihapuskan dosamu, diangkat pula derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam An-Nasai. Kata Rasulullah, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat. Satu kali salawat saja. Kata Nabi, sallallahu alaihi asyra salawat. Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali salawat. Kita bersalawat, Pak, satu kali. Allah bersalawat berapa kali? 10 kali salawat. Sampai di situ? Ternyata tidak. Kata Rasulullah melanjutkan, wa huttat anhu asyru khati'at. Kemudian dihapuskan darinya 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Dan akan diangkat untuknya 10 derajat. Bayangkan, baru satu salawat itu. Kira-kira kalau dia memperbanyak salawat sampai 10 salawat, sampai 100 salawat, bahkan sampai tidak terhitung lagi, betapa banyak pundi-pundi pahala, pundi-pundi kebaikan akan dia dapatkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu keutamaan seperti ini, maka sudah sepantasnya kita itu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita bisa bersalawat, Pak, kepada Nabi di pagi dan petang hari. Makanya ada zikir khusus namanya zikrus sobah wal masa, zikir pagi dan petang. Nah, kalau kita biasa mengamalkan zikir pagi dan petang, salah satu zikir pagi dan petang, ucapkan selepas salat subuh, bersalawat kepada Nabi 10 kali. Selepas salat asar, salawat kepada Nabi 10 kali juga.
Bagaimana salawatnya Ustaz? Boleh dengan salawat ringkas, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Boleh juga dengan salawat Ibrahimiyah, seperti salawat yang kita baca dalam sholat. Nah, itu lebih utama lagi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketujuh, di antara keutamaan bersalawat kepada Nabi, bahwasanya bersalawat kepada Nabi sebab doamu terkabul. Mau doa terkabul, salawat kepada Nabi, Pak. Makanya itulah di antara rahasia mengapa kita sering mendengar kalau imam, kalau khotib ya berdoa, dia mulai dulu dengan salawat kan. Nah, karena memang di antara sebab doamu terkabul, kau berdoa dengan bersalawat kepada Nabi dulu. Sebelum kau berdoa bersalawat, setelah kau berdoa bersalawat lagi. Jangan langsung doa tanpa ada salawat, Pak. Iya. Tapi bersalawat dulu. Nah, mungkin banyak doa-doa kita tidak terkabul. Kita berdoa, kita jarang mengucap salawat kepada Nabi dulu sebelum berdoa. Makanya termasuk dari adab sebelum doa, salawat dulu, Pak. Dalam hadis Fudalah bin Ubaid, Nabi pernah, Pak, mendengar ada seseorang berdoa, langsung berdoa tanpa bersalawat. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini terburu-buru dalam berdoa. Orang ini terburu-buru dalam berdoa, kata Nabi. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana alaih. Kalau kau berdoa kepada Allah, mulailah dengan memuji Allah dan menyanjung-nyanjung Allah. Summa yusalli alayya, lalu bersalawatlah kepadaku. Lalu bersalawatlah kepadaku. Summa liyada'u ba'du bima sya, lalu setelahnya berdoalah sekehendakmu. Makanya sebelum berdoa zikir dulu, Pak. Kemudian salawat kepada Nabi, baru berdoa. Setelah berdoa, selepas berdoa, tutup dengan salawat kepada Nabi, berzikir lagi, baru kita sudahi doa kita. Begitu caranya adab berdoa, supaya doa kita itu didengar sama Allah, supaya doa kita itu diijabahi oleh Allah. Salah satu doa yang tidak diijabahi oleh Allah, doa yang kosong dari salawat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ad-du'a mahjubun hatta yusalli ad-da'i ala Nabi SAW. Doa itu dihalangi, kata Nabi. Doa itu akan terhalang sampai orang yang berdoa bersalawat kepada saya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tabrani. Pentingnya salawat ini, Pak. Jadi memang harus disertakan Nabi itu. Jangan lupa, jangan kau lupa nabimu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Nabi bukan mau menyembah Nabi, bukan. Sesembahan kita satu-satunya tetap Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sertakan Nabi karena Allah yang perintahkan. Kita sertakan Nabi, kita bersalawat kepada Nabi, itu ibadah kepada Allah, bukan kita menyembah Nabi, bukan. Karena Nabi itu adalah jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Beliau juga hamba Allah, tapi Allah muliakan dengan risalah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang termulia. Jalan kita kepada Allah tidak akan sampai kalau tidak melalui jalannya Rasulullah SAW. Begitu, Pak. Kemudian diantara keutamaannya lagi, bahwa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan lepaskan segala kesulitan dan kesusahanmu. Nah, kalau kau sulit, kalau kau susah, kalau banyak masalahmu, bersalawat kepada Nabi, Pak. Bersalawat kepada Nabi SAW. Selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bersalawat kepada Nabi. Karena dengan kau bersalawat kepada Nabi, Allah akan cukupkan hajat dan keperluan kamu. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab, ketika Ubay bin Ka'ab ini dia berdiskusi dengan Nabi. Dia mau berdoa, mau memperbanyak salawat kepada Nabi. Kata Ubay, ya Rasulullah, aku ini orang yang banyak bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Nah, kalau kiranya aku berdoa, kira-kira
bagaimana aku bersalawat kepadamu itu seberapa banyak sebelum aku berdoa ya Rasul? Kata Rasul, masyita, sekehendakmu saja. Kata Ubay bin Ka'ab, rubu', kalau 1/4 doaku itu untuk bersalawat kepadamu wahai Rasul, gimana? Kata Rasul, masyita fa in zitta fa huwa khairun lak. Ya sekehendakmu wahai Ubay, tapi kalau kau tambah lagi itu lebih baik. Kata Ubay bin Ka'ab, an-nis, bagaimana kalau setengahnya ya Rasul? Dalam doaku itu setengahnya aku bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Sekehendakmu wahai Ubay, tapi kalau kau tambah lagi lebih baik. Setengahnya, ternyata kata Nabi kalau kau tambah lebih baik lagi. Kata Ubay, fasulusain, ya Rasul, kalau 2/3-nya aku berdoa, 2/3-nya bersalawat kepadamu, bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Sekehendakmu wahai Ubay, tapi kalau kau tambah lebih baik lagi. Subhanallah. Maka Ubay bin Ka'ab, kalau begitu ya Rasul, semua doaku aku selalu sertakan bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, idzan, kalau memang seperti itu, Allah akan cukupi semua yang kau inginkan, hajat-hajat dan keperluanmu Allah akan cukupi. Wa yughfaru laka dzambuk, dan Allah akan ampuni dosamu. Subhanallah. Menunjukkan bahwa salawat ini, Pak, dengan kita bersalawat kepada Nabi, bukan hanya kebaikan akhirat kita dapatkan, kebaikan dunia juga kita dapatkan. Kebaikan dunia kita dapatkan juga. Ini para jamaah sekalian. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, ya, jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat kita bersalawat kepada Nabi, Allah insya Allah akan ringankan segala masalah, problem-problem yang kita hadapi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam kesempatan ini, sebenarnya masih banyak keutamaan salawat itu, ya. Sebenarnya kalau kita kaji tentang salawat Nabi itu, Pak, ya, 1-2 pertemuan tidak selesai. Karena saking banyaknya salawat itu, keutamaannya itu terlalu banyak. Makanya jangan heran ya ketika memang kita itu dianjurkan terus salawat. Yang terakhir dalam kesempatan ini yang sering kita harapkan, ini yang sering kita bilang, dengan kita bersalawat kepada Nabi, syafaat Rasulullah SAW akan datang kepada kita. Inilah yang kita harapkan, Pak. Ketika kita mati nanti, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita mengharapkan salawat kepada, kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah SAW. Semoga kita bisa dapat syafaatnya Nabi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini janji Rasulullah SAW. Orang yang bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Iya, di dalam hadis ketika Nabi SAW menyebutkan tentang adzan, idza sami'tumul muadzin, kalau kalian dengarkan suara azan, faqulu mislama yaqul, maka jawablah azan itu seperti yang dia ucapkan. Wasallu alayya, kemudian selesai azan bersalawatlah kalian kepadaku, kata Nabi. Nah, jadi kita selesai azan itu, Pak, di antara doanya salawat dulu kepada Nabi. Summa sallu li wasilah, kemudian mintakanlah wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbagi illa li abdin min ibadillah. Karena sesungguhnya itu adalah kedudukan di dalam surga yang tidak sepantasnya dimiliki kecuali untuk hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna huwa. Aku berharap, kata Nabi, agar akulah orangnya. Faman sa'ala li al wasilah, siapa yang memintakan untukku wasilah, ini selepas azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Itu namanya memintakan wasilah kepada Nabi. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikan kepada Nabi itu wasilah dan fadilah. Wa ba'athu maqaman, dan bangkitkanlah ia dalam suatu kedudukan mahmudan lilladzi wa'ata, kedudukan yang terpuji yang telah kau janjikan ya Allah. Itu namanya meminta wasilah.
Jadi kita sebelum kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu, kita salawat dulu Pak. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Baru kita Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Selesai azan. Siapa yang melakukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat alaihi syafa'ah. Syafaatku akan kuberikan kepada dia. Syafaatku akan kuberikan kepada orang itu. Subhanallah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran, adrakathu syafaati." Siapa yang bersalawat untukku di pagi hari 10, di sore hari 10. Nah, ini yang tadi kita bilang. Selepas sholat subuh dan selepas sholat asar. 10 kali salawat, 10 kali salawat. Kata Rasulullah, adrakathu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terakhir kami ingin mengingatkan bahwa salawat yang terbaik adalah salawat yang pernah diajarkan oleh Nabi. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, Ka'ab bin Ujrah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu ya Rasul. Fa kaifa nusalli alaika?" Bagaimana ya Rasul cara kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi Pak mengajarkan salawat. Nah, inilah salawat yang paling utama. Kalau mau tanya, Ustadz, salawat apa yang paling utama ya Ustadz? Nah, salawat yang diajarkan sama Nabi. Apa salawatnya Nabi itu? Sudah kita hafalkan Pak. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini diriwayatkan dalam beberapa konteks. Makanya terkadang lafadznya agak sedikit beda-beda. Nah, agak sedikit beda-beda. Yang jelas ada penyebutan Ibrahimnya juga. Itulah salawat yang paling utama, salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu kan lafalnya banyak Pak. Salawat itu lafalnya banyak. Yang paling utamanya itu salawat Ibrahimiyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka demikianlah kajian singkat terkait dengan keutamaan membaca salawat kepada Nabi, dengan harapan semoga kita selalu dan terus menerus bersalawat kepada Nabi. Perbanyak Pak salawat, perbanyak salawat, perbanyak salawat, khususnya nanti di hari Jumat. Perbanyak lagi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan, apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kami dan kepada para jamaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.